Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baik, kita akan melanjutkan kembali membacakan syarah dari Aqidah Al-Wasithiyah. Masih kita membacakan muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa qad qassama al-ulama'u rahimahullahu at-tauhida ila salasati aqsam. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya para ulama membagi tauhid kepada 3 bentuk. Ahaduha tauhidu ar-rububiyah. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tentunya pembagian ini adalah setelah para ulama meneliti, menelaah dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Maka mereka menyimpulkan dengan ketiga tauhid ini. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah, wa huwa ifradullah subhanahu fi umurin thalathatin, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 perkara. Yang pertama adalah fil khalqi, dalam penciptaan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk ini. Yang kedua adalah al-mulki, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Dan yang ketiga adalah watadbir, yaitu Allah yang mengatur. Dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dalil atas hal itu berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ala lahul khalqu wal amru. Ala, dan ingatlah, lahu al-khalq, hanya hak Allah Subhanahu wa taala mencipta dan memerintah. Ini adalah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Maka di dalam ayat yang mulia ini menerangkan bahwasanya pencipta dan yang berhak memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan wa wajhud dalalati minal ayat, adapun segi pendalilan ayat ini adalah annahu qaddama fiha al-khabara alladhi min haqqihi at-ta'khir, yaitu di dalam ayat ini adanya pengedepanan, yaitu khabar yang asalnya di akhir, tapi diletakkan di depan. Maka wal qa'idatu al-balighatu al-balighiyah anna taqdima ma haqquhu at-ta'khiru yufidu wal hasra. Maka kaidah ya dalam bahasa bahwasanya sesuatu yang seharusnya diakhirkan lalu dia dikedepankan, maka ini mempunyai makna lil hasri, pembatasan. Ala lahu al-khalq. Tsumma ta'ammal
ibtitaha hadhil ayati bi Allah. Kemudian di sini perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka kalimat ini dengan Allah. Allah ada lati ala tanbih, yang mana ini menunjukkan kepada tanbih, peringatan, wa taukid dan taukid. Ala lahul khalqu wal amru. Maka ini adalah ala harfu tanbih dan menunjukkan kepada peringatan dan taukid. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, la li ghairihi fal khalqu hadha huwa wal amru huwa tadbir. Dimaksud daripada ala lahul khalqu wal amru, maksudnya adalah tidak ada hak yang lain, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan khalqu di sini adalah penciptaan. Wal amru huwa tadbir, dan yang dimaksud dengan amr di sini adalah at-tadbir, itu mengatur. Kemudian dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Amma al-mulku fadaliluhu mithlu qaulihi ta'ala. Adapun al-mulku adalah dalilnya seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi mulkus samawati wal ardh. Dan milik Allah mulkus samawati wal ardh. Maka di dalam ayat yang mulia ini, fa inna hadza yadullu ala infiradihi subhanahu wa ta'ala bil mulki. Maka di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa bil mulki, dalam menguasai. Allah Subhanahu wa taala maha menguasai semua yang ada di dunia ini. Wa wajhud dalalati min hadhil ayati kama samaqa taqdimu ma haqquhu at-ta'khir. Dan pendalilan di dalam ayat ini sama seperti ayat yang pertama, yaitu adanya takdim, khobar yang harus diakhirkan akan tetapi dikedepankan, dan maknanya adalah sama, yaitu lil hasri. Idan farrabbu azza wa jalla munfaridun bil khalqi wal mulki wa tadbir, yaitu Rabb azza wa jalla munfarid, esa di dalam penciptaan, di dalam menguasai, di dalam mengatur. Dan inti daripada tauhid rububiyah ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa di dalam penciptaan, esa di dalam menguasai, dan esa di dalam pengaturan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sekutu. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan di dalam menciptakan, di dalam mengatur, di dalam menguasai makhluk-makhluknya. Fa in qulta, dan maka apabila, jika engkau katakan, kaifa tajma'u baina ma qararta
wa baina itsbatil khalqi li ghairillah. Bagaimana di dalam menjama antara ma qararta yang telah engkau tetapkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pencipta. Akan tetapi ada di dalam ayat yaitu tentang penciptaan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu qauli ta'ala fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa mislu qauli sallallahu alaihi wasallam fil musawwirin, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal musawwir, dalam hal menggambar. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Hidupkan mereka apa yang telah engkau ciptakan. Maksudnya adalah bagaimana cara menjamanya. Penciptaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ada di sini kalimat ma khalaqtum, adalah engkau ciptakan. Bagaimana cara menjama? Juga di sini ada wa mithlu qauli ta'ala fil hadisi al-qudsi wa man adlamu mimman dahaba yakhluqu ka khalqi. Dan tidak ada orang yang paling zalim dari yang menciptakan ciptaan ka khalqi, seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Fa kaifa tajma'u baina qaulika innallaha munfaridun bil khalqi wa baina hadhihi an-nusus. Maka bagaimana dalam menjama Allah Subhanahu wa taala adalah munfarid bil khalqi. Akan tapi ada di dalam ayat yang lain menunjukkan bahwasanya manusia juga bisa menciptakan. Fal jawabu, maka jawabannya adalah an yuqala innal khalqa huwa al-ijad wa hadza khasun billahi ta'ala. Jadi apabila penciptaan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan khalqu di sini adalah mengadakan. Dan ini adalah khusus Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia tidak bisa mengadakan sesuatu. Amma tahwilu syai'i min suratin ila ukhra fa innahu laisa bi khalqin haqiqah. Akan tapi merubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain, maka ini bukan disebut penciptaan secara hakiki. Artinya manusia itu hanya bisa mengubah, tidak bisa mengadakan dari asalnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengadakan dari asalnya. Yang asalnya tidak ada menjadi ada. Ini adalah yang dimaksud dengan penciptaan. Baik, demikian. Insyaallah kita akan sambungkan membacakan masih mukadimah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.